Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini tentunya kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa dipertemukan kembali di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Dan inilah perlu kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai pejuang kebenaran, yaitu membawa umatnya kepada kebenaran dan kesucian, sehingga kita bisa menatap masa depan, yaitu dengan kehidupan yang penuh dengan keislaman ini. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tentunya saya ingin memberikan tips bagaimana mempersiapkan bulan suci Ramadan. Tentunya yang pertama kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, karena kita seharusnya dan selayaknya berbangga hati untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan selama 1 tahun ini kita tentunya banyak kesalahan dan dosa, sehingga kita sampai ke bulan suci Ramadan ini, dan tentunya Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, menebus dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terus pertanyaannya sekarang, persiapan apakah untuk menyambut Ramadan ini? Yang pertama adalah kita harus berbekal ilmu, yaitu ilmu tentang ibadah puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang amal soleh, ilmu tentang bagaimana dalam kehidupan sosial kita di masyarakat. Itu perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh pada menyambut bulan suci Ramadan ini, agar Ramadan kita ini bermanfaat dan mendatangkan pahala dan tidak asal-asalan atau tidak sia-sia. Seperti Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yubsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mungkin selama ini di dalam bulan suci Ramadan sebelumnya ya telah banyak mempelajari tentang masalah ibadah puasa, tentang fikih puasa, tentang zakat, tentang amal soleh, tentang perbuatan-perbuatan kebajikan-kebajikan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Tapi apa salahnya kalau kita lebih memperdalam kembali, mengingatkan kembali untuk belajar ilmu, agar puasa kita lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini pesan yang kedua, yaitu kita harus memiliki tekad yang kuat atau azam ya, dan niat yang tulus. Karena tekad yang kuat dan niat yang tulus membuat orang menjadi lebih produktif,
yaitu mengisi apa? Mengisi Ramadan ini dengan berbagai ibadah dan amal soleh, sehingga mendatangkan kemudahan-kemudahan dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, niatkan hati kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini karena niat yang ikhlas dan tekad yang kuat. Karena tanpa niat yang ikhlas, tanpa memiliki tekad yang kuat, maka nanti puasa kita akan menjadi sia-sia. Yang ketiga adalah yaitu memperbanyak taubat. Nah, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini tentunya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyucikan diri kita. Selama beberapa tahun ini kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berapa maksiat yang kita lakukan banyak sekali, sehingga kita perlu minta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam hadis qudsinya dikatakan, ya ibadi innakum tukhti'una fil laili wan nahari wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah dalam hadis qudsinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau itu melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di malam hari maupun di siang hari, dan aku, kata Allah, akan mengampuni semua dosa-dosa kalian itu dengan cara apa? Yaitu fastaghfiruli, minta ampunlah, bertaubatlah kepadaku, kata Allah, aghfir lakum, maka niscaya aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Nah, inilah kenapa agar supaya Ramadan kita, menyambut Ramadan itu lebih berkualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk lebih dekat kepada Allah dan menyucikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui taubat dan istighfar. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu meminta maaf atas kesalahan. Mungkin kita di dalam bulan suci Ramadan ini tentunya ingin supaya kita dalam beribadah puasa ini lebih enak, lebih nyaman, dan lebih plong di dalam hati kita ini, sehingga kita perlu meminta maaf kepada siapa? Mungkin kepada istri kita, mungkin kepada anak-anak kita, mungkin kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ya, kepada orang tua kita yang masih mempunyai orang tua. Tentunya kita meminta maaf. Agar apa? Agar kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini tidak dibebani oleh dosa-dosa yang mengakibatkan hubungan persaudaraan itu menjadi rusak. Maka di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, yaitu kita harus hilangkan itu permusuhan, hilangkan itu segala sifat-sifat dengki, sifat-sifat membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Maka yang kita jaga adalah perlunya menjaga hati kita. Dan ketika kita merasa mempunyai kesalahan terhadap orang lain, maka kita dengan tulus dan ikhlas untuk meminta maaf kepada saudara kita, orang tua kita, anak kita, dan semua yang pernah berinteraksi dengan kita, dan kita merasa mempunyai kesalahan, maka kita layak untuk meminta maaf kepada mereka itu. Yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu membuat perencanaan amal soleh. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini tentunya kita harus membuat suatu program. Apa itu programnya? Yaitu seperti zikir, mengaji, ya, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghadiri kegiatan-kegiatan majelis taklim, kegiatan-kegiatan sosial. Kita rancang, kita rencanakan,
membayar zakat, infak, sedekah dan lain-lain yang mengandung amal soleh. Maka perlu di bulan suci Ramadan ini, di awal-awal bulan suci Ramadan, kita harus merencanakan apa yang harus kita perbuat. Nah, sehingga punya perencanaan ibadah, sehingga ketika kita mau melakukan, perencanaan sudah ada, dan apakah di dalam evaluasi nanti setelah yang kita rencanakan ibadah kita itu memenuhi target atau belum. Nah, bisa kita lihat. Maka dari itu, kita untuk menjaga kualitas Ramadan kita, maka yang sangat perlu bagi kita yaitu merencanakan, memprogram program-program amaliyah kita untuk bekal menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan semoga kita senantiasa mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memberikan pengulangan, yaitu bagaimana mempersiapkan Ramadan. Yang pertama adalah bekal ilmu, yang kedua memiliki tekad kuat, yaitu azam dan niat yang tulus, yang ketiga yaitu perbanyak taubat dan istighfar, dan yang keempat adalah meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan kita, dan yang kelima adalah membuat perencanaan, yaitu program amal soleh selama di bulan suci Ramadan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya ucapkan marhaban ya Ramadan, dan saya doakan kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.